Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sekarang mau ke daerah kota Purwakarta dulu ya guys, temen. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 287 Dewa Ilusigu bangkit. Pada siang hari, hujan berangsur-angsur mereda. Di pintu masuk toko Singluo, Song Qiyu sedang duduk di bangku kecil, memegang sekantong biji melon di tangannya, dan sekantong semangka di dalam tas di kakinya, memandang ke jalan lama. Tidak banyak lalu lintas di jalan tua ini, tetapi setelah hujan, jalan batu biru yang kumuh menjadi berlumpur, dan beberapa bisnis yang semula berencana membuka pintunya untuk berbisnis dan menghabiskan waktu menutup pintunya begitu saja. Song Qiyu melihat sekeliling dan tidak melihat apapun melalui tirai hujan yang kabur. Sepertinya kita benar-benar tidak bisa datang sepagi ini. Song Qiyu bertindak sebagai penjaga. Dia menawarkan diri untuk menunggu di pintu kedatangan murid Dewa Penyihir. Song Qiyu bahkan menyiapkan biji melon. Dia sangat sadar diri dan tahu bahwa dia tidak bisa terlibat dalam urusan hari ini dan hanya bisa jujur dan bebas untuk semua. Ponsel Song Qiyu menelepon. Setelah menjawab telepon, Song Qiyu tampak sedikit terkejut. Setelah memikirkannya, dia masuk ke toko Singluo dan berkata, "Kakak ketiga, kakak ipar." Chu Chen dan Song Yan segera mengetahui tentang kembalinya Zhang Yongguo. Dao Zhang sudah kembali. Song Yan menatap Chu Chen dengan sedikit kerumitan di matanya. 5 tahun lalu, Tao Zhang lah yang membuat perhitungan dan memintanya menikah dengan Chu Chen. 5 tahun kemudian, setelah Zhang Daochang pergi, Chu Chen hendak pergi, tetapi mulai malam ulang tahunnya, serangkaian hal terjadi. Hari ini, Daochang Zhang kembali lagi. Song Yan memiliki rasa kagum pada Tao Zhang jauh di dalam hatinya. Dalam 5 tahun terakhir, dia telah melihat metode Zhang Daozhang, terutama teknik meramal, yang sungguh ajaib. Sepertinya saya pernah mendengar bahwa Pendeta Zhang meninggalkan Canceng untuk mengikuti penilaian Jiuk Xuanmen. Saya ingin tahu apakah Pendeta Zhang berhasil, kata Chu Chen dalam hati. Dengan kekuatan Tao Zhang, sekte mana yang tidak menginginkannya? Song Qiyu berkata tanpa basa-basi, Taois Zhang pasti menjadi murid sekte Jiuxuan sekarang. Ekspresi Mo Wuyu di samping menunjukkan rasa iri. Bisa menjadi murid Jiuxuanmen mungkin merupakan kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan dengan makan 5 pancake dan buah-buahan. Wuyu kecil sangat suka makan pancake dan buah-buahan. Kami akan mengetahuinya ketika kami kembali malam ini dan melihatnya, kata Chu Chen. Dia tidak terus mengukir jimat ajaib, tidak peduli apapun itu, sangat memakan dan menghabiskan energi di dalam tubuh. Akan ada musuh yang kuat kapan saja hari ini. Chu Chen secara alami harus berada dalam kondisi baik setiap saat jika dia diserang. Apa yang Chu Chen tidak ketahui adalah bahwa menurut Xiao Wuyu, teknik jimatnya sudah menakutkan sampai batas tertentu. Biasanya, Xiao Wuyu dapat mengukir 3 atau 5 jimat spiritual tingkat rendah biasa, tetapi dia tidak dapat melanjutkan. Tapi sekarang, Xiao Wuyu menyaksikan Chu Chen mengukir beberapa jimat spiritual dengan matanya sendiri tanpa merasakan tekanan apapun. Ini mengerikan. Makan siang sudah siap. Xiao Wuyu, pergi dan ajak Yang Xiao Jin keluar untuk makan malam, kata Chu Chen, dan pada saat yang sama berteriak ke sisi lain, Xiao Mo, makan malam sudah siap. Ning Zimo meletakkan buku itu di tangannya. Meskipun dia tidak memahaminya,
dia merasa masih belum menyelesaikannya. Buku yang dibacanya membahas tentang dasar-dasar formasi. Bagi Ning Zimo, rasanya seperti membuka dunia baru. Bandara Yangcheng, sebuah pesawat mendarat dengan mantap. Tak lama kemudian, penumpang mulai turun. Pemimpin sekte Dewa Penyihir telah melepas topeng serigala hijaunya. Dengan wajah hitam acuh tak acuh, matanya tampak tidak bergerak sama sekali, dan ada aura kematian di tubuhnya berjalan lebih cepat ketika dia melewatinya. Bagi seorang pramugari di pesawat, ini adalah hal yang aneh. Penatua Wuking mengikuti Master Sekte Wusen keluar dari bandara. Tuan, saya menemukan alamat spesifik toko Xingluo. Aku tahu di mana itu. Senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah dingin Master Sekte Dewa Penyihir. Dan dia menarik napas dalam-dalam. Baunya sangat familiar. Aku sudah bisa merasakan lokasi Dewa Ilusi Gu. Keduanya masuk ke dalam mobil. Pemimpin Sekte Dewa Penyihir duduk di barisan belakang, memejamkan mata dan bermeditasi. Saya mendengar bahwa Chu Chen sangat tidak menghormati Sekte Wushen kita. Sebelum menemui mereka, apakah Anda ingin memberi mereka hadiah terlebih dahulu? Pemimpin Sekte Wushen mengangkat mulutnya sedikit. Dan tiba-tiba sebuah lonceng muncul di telapak tangannya. Dia tiba-tiba membisikkan kata aneh di mulutnya. Toko Xingluo. Di atas meja makan, Mo Wuyu mengambilkan makanan untuk Yang Xiaojin. Saudari Xiaojin, katakan saja padaku apa yang ingin kamu makan dan aku akan memberikannya kepadamu. Jangan sopan. Yang Xiaojin mengangguk dengan lembut. Tiba-tiba, Yang Xiaojin mengerutkan kening. Mo Wuyu telah memperhatikan Yang Xiaojin dan buru-buru bertanya, Saudari Xiaojin, apakah makanannya tidak sesuai dengan keinginanmu? Yang Xiaojin menggelengkan kepalanya, dan setelah beberapa saat, wajahnya menjadi pucat. Dia menutupi perutnya dengan ekspresi kesakitan. Sakit. Saudari Xiaojin, Mo Wuyu buru-buru mendukung Yang Xiaojin. Ning Zimo juga bergegas dengan cepat. Ekspresinya sangat prihatin. Xiaojin, ada apa? Mata Ning Zimo secara tidak sengaja menatap wajah Yang Xiaojin, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Bekas luka di wajah Yang Xiaojin benar-benar bersinar dengan cahaya merah. Keringat dingin muncul di dahi Yang Xiaojin. Dia sangat kesakitan dan mengeluarkan suara menyakitkan yang tak terkendali. Kakak ipar, Song Qiu berteriak, ayo cepat. Chu Chen baru saja selesai makan dan keluar untuk mengobrol dengan Mo Xian. Tidak perlu menunggu Song Qiu berteriak. Chu Chen juga menyadari sesuatu yang aneh dan bergegas masuk. Saat dia melihat Yang Xiaojin, ekspresi Chu Chen tiba-tiba berubah. Itu adalah Dewa Ilusi Gu. Dewa Ilusi Gu di tubuhnya telah terbangun. Begitu dia selesai berbicara, wajah Ning Zimo menjadi pucat. Dia mendengar Chu Chen berkata bahwa untungnya pemilik Dewa Ilusi Gu tidak ada di sini. Jika tidak, pemilik Dewa Ilusi Gu dapat mengendalikan Dewa Ilusi Gu kapan saja dan mengendalikan segala sesuatu tentang Yang Xiaojin, termasuk hidupnya. Bukankah adegan ini berarti penguasa Dewa Ilusi Gu ada di sini? Yang Xiaojin benar-benar kehilangan kesadaran. Tiba-tiba berdiri, berteriak dengan liar dan melengking, tiba-tiba melepaskan diri dari Mo Wuyu dan Ning Zimo, dan membalikkan meja di depannya. Kendalikan dia, Chu Chen berkata dengan tegas. Xiao Mo, peluk dia dan ikuti aku.
Ini adalah penguasa sekte Dewa Penyihir yang mencoba mengintimidasi kita. Chu Chen berbalik. Dia tidak menyangka pemimpin sekte Dewa Penyihir akan ada di sini hari ini. Tampaknya Dewa Hantu Gu ini lebih penting dari yang dia kira. Meskipun Ning Zimo panik, dia tahu betul saat ini bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Yang Xiao Jin adalah Chu Chen. Dia adalah seorang pejuang bawaan, dan tidak sulit untuk mengendalikan Yang Xiao Jin. Tetapi kegilaan dan kesakitan Yang Xiao Jin saat ini membuat hati Ning Zimo seakan hancur. Ning Zimo menjemput Yang Xiao Jin dan mengikuti Chu Chen ke halaman dalam toko Xing Luo. Jangan takut, Xiao Jin. Tidak apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa. Tangan Yang Xiao Jin tiba-tiba terlepas. Cahaya berdarah melintas di matanya yang awalnya keruh, dan dia mengunci tenggorokan Ning Zimo erat-erat dengan tangannya. Bawa dia ke dalam rangkaian perenungan pikiran. Suara Chu Chen terdengar tegas dan tenang di telinga Ning Zimo saat ini. Bab 288, Formasi berkualitas tinggi, Formasi Guanxin. Ning Zimo tidak peduli dengan perasaan tercekik yang datang dari lehernya. Yang Xiao Jin sendiri adalah seorang petinju. Setelah dikendalikan oleh Dewa Hantu Gu, dia menjadi lebih kuat. Meskipun Ning Zimo adalah seorang pejuang bawaan, dia terjepit tanpanya perlawanan apapun. Tidak akan terasa lebih baik jika Anda memegang leher Anda. Tapi Ning Zimo tidak peduli. Jika ini bisa menghilangkan rasa sakit Yang Xiao Jin, maka dia rela dicekik sampai mati. Hampir menggunakan seluruh kekuatan dan kecepatannya, dia bergegas menuju formasi Guanxin. Ning Zimo merasakan formasi untuk pertama kalinya hari ini di arai Guanxin. Jadi dia memiliki ekspektasi yang besar terhadap arai Guanxin. Dia berharap arai Guanxin dapat menenangkan Yang Xiao Jin dan tidak lagi disiksa oleh Dewa Hantu Gu. Formasi Guanxin hanyalah formasi tingkat rendah. Tetapi Dewa Ilusi Gu adalah harta utama dari sekte Dewa Penyihir. Mo Wuyu berlari dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dan tidak bisa menahan perasaan cemas di wajahnya. Cara terbaik untuk menghadapi Dewa Penyihir Gu adalah, bahkan jika si penyihir terbunuh, Dewa Penyihir Gu akan menghilang secara otomatis. Tapi di mana kita bisa menemukan Master Sekte Dewa Penyihir sekarang? Bahkan jika kamu menemukan pemimpin Sekte Dewa Penyihir, bisakah kamu membunuhnya sebelum dia menggunakan Dewa Hantu Gu untuk menyakiti Yang Xiao Jin? Wajah Mo Wuyu pucat. Baginya, situasi saat ini tidak dapat diselesaikan. Formasi tingkat rendah tidak bisa mengendalikan Dewa Hantu Gu sama sekali. Sialan, kenapa aku tidak menyangka master dari Sekte Dewa Penyihir akan tiba-tiba datang juga? Mo Wuyu berkata, jika dia terlambat sehari, mungkin Chu Chen akan bisa menyingkirkan Dewa Hantu itu Gu pada Suster Xiao Jin. Selain membunuh si penyihir, menyerang langsung makhluk yang disihir adalah metode kedua. Dan itu juga merupakan metode yang akan diambil Chu Chen. Tapi sekarang, sesuatu terjadi tiba-tiba. Mata Mo Wuyu tanpa sadar menatap Chu Chen, dan dia tertegun sejenak. Dia tidak bisa merasakan sedikit pun kegugupan dari ekspresi Chu Chen. Apakah menurutmu arai Guanxin benar-benar dapat memutuskan hubungan antara Dewa Ilusi Gu dan penguasa Sekte Dewa Penyihir? Mo Wuyu bertanya. Chu Chen menatap Ning Zimo yang bergegas ke barisan observasi pikiran, dan melangkah, lebih percaya diri dan hilangkan perasaan.
Mo Wuyu tersenyum pahit. Bagaimana mungkin? Itu adalah dewa ilusi Gu. Semua orang di dunia seni bela diri berubah pikiran setelah mendengar ini, dan sangat takut dengan racun. Chu Chen sebenarnya ingin memutuskan hubungan antara dewa ilusi Gu dan pemimpin sekte dewa penyihir melalui rangkaian observasi pikiran sederhana. Itu terlalu aneh. Chu Chen, kamu memang sangat mahir dalam seni jimat, tapi kamu tidak tahu metode bertarungnya, terutama dengan baik. Mo Wuyu merasa bahwa meskipun dia masih muda dan memiliki sedikit kualifikasi, dia masih perlu mengingatkan Chu Chen. Chu Chen sudah berjalan ke altar dan melirik kedua orang yang berada di arai pengamatan pikiran. Wajah Ning Zimo pucat dan dia dicekik dengan erat. Namun, setelah Yang Xiaojin memasuki arai pengamatan pikiran, ekspresinya berubah tidak santai. Sebaliknya, itu malah lebih menyakitkan. Itu terlalu menakutkan. Ini adalah pertama kalinya Song Qiyu melihat pemandangan seperti itu, dan dia tidak bisa menahan merinding di sekujur tubuhnya. Dunia Kimen terlalu menakutkan. Perutnya, dia curiga ada Foodu di perutnya, dan Foodu itu sering muncul di kepalanya. Sepertinya Chu Chen akan mengubah formasi Guanxin. Mo Xian juga datang saat ini. Ketika dia melihat Chu Chen berjalan ke altar dan mengambil jimat 5 guntur kecil, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Keluar. Mata Mo Wuyu selalu tertuju pada Chu Chen. Chu Chen mengambil beberapa jimat guntur kecil, melangkah maju, dan menempatkan 5 jimat guntur kecil di setiap mata arai Guanxin. Awal, Chu Chen menempatkan beberapa jimat spiritual secara berurutan, dan dalam sekejap, cahaya kuning muda muncul di tepi susunan pengamatan pikiran. Ini adalah, mata Mo Wuyu hampir melotot. Lingkaran cahaya kuning muda adalah simbol dari formasi tingkat tinggi. Tercengang, Mo Wuyu tidak bisa mempercayai matanya. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri formasi tingkat rendah, yang berubah menjadi formasi tingkat tinggi setelah Chu Chen menambahkan beberapa jimat untuk mengubah strukturnya. Ketika Chu Chen sedang menyiapkan formasi Guanxin, Mo Wuyu masih meratapi karena dia tidak tahu kapan dia akan memiliki kesempatan untuk melihat formasi tingkat tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Chu Chen akan membantunya mewujudkan keinginannya segera. Pada saat ini, formasi Guanxin dikelilingi oleh guntur ungu, melengkapi lingkaran cahaya kuning. Ning Zimo awalnya merasa dia akan mati lemas, dan kekuatan di lehernya tiba-tiba melemah. Cahaya merah pada bekas luka di wajah Yang Xiaojin juga memudar saat ini. Maafkan aku, suara Yang Xiaojin agak lemah. Xiaojin, bagaimana perasaanmu sekarang? Ning Zimo bertanya dengan tergesa-gesa. Yang Xiaojin melepaskan tangannya, tidak sakit lagi. Bagus sekali, susunan observasi pikiran benar-benar berfungsi. Ning Zimo sangat bersemangat, untungnya, Paman Chu ada di sini. Ning Zimo sama sekali tidak menyadari bahwa Guanxin Arai saat ini berbeda dari yang pertama kali dia alami. Matanya penuh dengan Yang Xiaojin, belum lagi formasi kelas atas. Bahkan formasi kelas atas tidak dapat menghentikan Ning Zimo untuk pergi menemui Yang Xiaojin. Xiaojin, tetaplah dalam formasi dan jangan keluar. Ning Zimo sudah mendengar teriakan Chu Chen. Setelah menghibur Yang Xiaojin, Ning Zimo keluar dari barisan observasi pikiran. Ekspresi Ning Zimo suram, matanya dipenuhi amarah,
dan suaranya sangat dingin. Apakah penguasa sekte Dewa Penyihir ada di sini? Kami tidak tahu lokasinya, tapi dia pasti tahu lokasi kami. Chu Chen berkata, mampu mengaktifkan Dewa Hantu Gu berarti dia tidak terlalu jauh dari kita. Mungkin dia baru saja turun dari bus atau baru saja sampai turun dari pesawat. Dia tidak sabar untuk memberi kita pertarungan. Apa yang akan terjadi sekarang jika tidak ada Guanxin Arai? Ning Zimo bertanya. Jika penguasa sekte Dewa Penyihir menyerah padanya sebagai tuan rumah Dewa Ilusi Gu, maka dalam 10 menit, organ dalam Yang Xiao Jin akan dimakan oleh Dewa Ilusi Gu. Setelah kata-kata Chu Chen, Ning Zimo merasakan hawa dingin yang kuat di hatinya. Tapi sekarang, dia lebih cemas dari kita. Chu Chen tersenyum. Arai Guanxin telah memutuskan hubungan antara Master Yu dari Sekte Dewa Penyihir dan Dewa Ilusi Gu. Dia pasti bersemangat untuk datang dan melihat apa yang terjadi. Ning Zimo mengepalkan tinjunya dengan keras dan menatap Yang Xiao Jin, yang sedang duduk bersila di barisan Guanxin. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang bisa menyakitinya. Tadi malam, Penatua Wuxin mengatakan bahwa orang yang datang adalah sesepuh dari Sekte Dewa Penyihir. Ternyata orang yang datang adalah pemimpin dari Sekte Dewa Penyihir. Dia juga berada di alam bawaan. Chu Chen memandang Ning Zimo dan kemudian ke Kiao Changsheng. Kami juga memiliki 2 prajurit bawaan yang menunggu. Sekarang, yang bisa kami lakukan hanyalah menunggu kedatangan mereka. Lalu, kami akan bertarung. Taksi itu melaju dengan liar di jalan raya. Penguasa gerbang Dewa Penyihir, yang matanya tertutup rapat dan menggoyangkan bel, tiba-tiba membuka matanya lagi. Ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin, 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 sama sekali tidak mungkin, bersambung.